Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amr Salamis channel Tokucins. Kali ini gue bakal bahas tentang movie terbaru dari crossover Kamen Rider dan Super Sentai, yaitu Super Hero Senki. Menurut gue bagaimana movie ini? Apakah termasuk yang bagus? Gimana? Apakah ada kekurangannya juga? Tapi kayaknya tentu aja sih kekurangan tetap ada. Dan kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, kali ini kita akan bahas movie dari crossover Kamen Rider dan Super Sentai. Kalau seingat gue ya, correct me if I'm wrong, ini adalah movie crossover Super Sentai dan Kamen Rider keempat kayaknya ya, seingat gue, yang melibatkan banyaknya Kamen Rider dan Super Sentai gitu. Ada juga beberapa crossover kayak yang per series doang gitu, Kamen Rider seriesnya apa dengan Super Sentai seriesnya apa. Walaupun sebenarnya yang series kali ini pun pakai nama Saber dan juga Zenkaiger gitu, spesifik dua series tersebut gitu, dan memang secara aktor-aktor yang comebacknya pun gak terlalu banyak dari series-series yang lainnya juga. Dan kalaupun ada series-series yang lain yang muncul aktornya mungkin yang baru-baru selesai kemarin-kemarin kayak si Aruto Sacho gitu sama si Omazio kita gitu. Apalagi kalau yang Super Sentai, aduh kurang menarik yang datang-datang. Mungkin yang paling senior cuman si Sentai hijaunya dari Zenkaiger gitu. Itu doang kan seinget gue yang paling senior gitu. Sisanya ada series yang lebih lama tapi yang muncul cuman kostumnya aja gitu, yaitu si Deka Master. Itu kan memang tidak ada aktornya kalau itu. Tapi gue nggak tahu apakah itu voice over yang lama atau enggak. Tapi kan kalau voice over sebenarnya bisa diganti lah, tapi ya kalau aktor susah gitu, mukanya harus benar-benar sama gitu, harus benar-benar aktor yang lama. Tapi kalau voice over lebih gampang digantinya gitu, karena tinggal mirip-miripin suaranya aja. Banyak kok daber-daber yang berbakat di Jepang, banyak, tinggal ganti aja gitu kan. Itulah kenapa mungkin sekarang banyak banget karakter-karakter tokusatsu yang nggak punya voice, nggak punya aktor gitu. Kayak misalnya yang Zenkaiger, para 4 Zenkaiger itu yang si Juran, Gaon dan kawan-kawan itu kan nggak ada aktornya. Mungkin itu biar gampang ketika suatu saat bikin crossover lagi yang dimana membutuhkan karakter-karakter lama, tinggal manggil atau tinggal pakai kostum-kostum yang nggak perlu aktornya aja gitu, kayak misalnya Juran, Gaon dan kawan-kawan. Atau kalau yang Super Sentai juga banyak juga tuh, yang si Deka Master lah, yang si Souronko dari Kyuranger itu juga kan nggak ada aktornya gitu, cuman kostumnya saja gitu. Tinggal kostum, dan pengisi suaranya pun kayaknya sih masih pengisi suara yang sama gitu, tapi kayaknya ngebayar pengisi suara lebih murah kayaknya, atau gimana. Makanya itulah kenapa sering dipakai terus gitu yang versi kostumnya doang gitu, kayak si tadi si Sauronko dan juga si Sentai Pink-nya dari Kyuranger, gue lupa namanya, si Raptor. Walaupun sebenarnya si Raptor itu diisi suaranya sama si Luca Milvi, kalau nggak salah aktor si Luca Milvi kan. Kenapa nggak aktornya aja sih disuruh main Luca Milvi kan sebagai perwakilan Gokaiger gitu, lebih menarik sepertinya. Tapi mungkin lebih murah bayar suaranya saja kali ya. Tapi kendati pun nggak banyak banget aktor-aktor lama yang muncul gitu, tapi dengan membawa seluruh franchise ini, dimana banyak karakter-karakter Super Sentai dan juga Kamen Rider muncul tuh di akhir-akhir kan. Itu kan representasi dari setiap series, karakter-karakternya muncul gitu, walaupun aktornya nggak muncul. Berarti ini termasuk kita kategorikan sebagai movie crossover Super Sentai dan Kamen Rider gitu, yang benar-benar franchise-nya gitu, bukan hanya seriesnya saja. Karena ada beberapa, kalau nggak salah Drive juga pernah crossover sama Tokyuger kalau nggak salah. Seingat gua. Jadi sebelum ini pun udah pernah ada yang seingat gua 2012 itu, yang pertama kali Super Sentai dan Kamen Rider gabung gitu. Itu kan fenomenal banget pada masanya gitu. Bahkan untuk yang tidak mengikuti tokusatsu, banyak banget yang familiar sama episode tersebut. Ini bukan episode, pada movie tersebut. Bahkan ada yang nyebutnya Power Ranger versus Kamen Rider, karena banyak yang tidak tahu kalau Super Sentai itu beda dengan Power Rangers gitu. Jadi banyak juga yang menyebut Power Rangers versus Kamen Rider itu yang 2012, yang masih ceritanya tentang Tsukasa Kadoya lawan sama Captain Marvelous gitulah. Dua-duanya jadi kayak iming-iming jahat gitulah. Yang menurut gue masih secara fan service masih yang terbaik menurut gue itu. Yang 2012 ya, seingat gue tahunnya. Itu secara fan service yang paling keren lah gitu. Kenapa? Karena itu pertama kalinya Super Sentai dan Kamen Rider ada bareng-bareng satu frame gitu di sebuah movie gitu. Seingat gue ya, itu pertama kalinya gitu. Jadi secara fan service-nya terasa gitu. Dan selanjutnya mereka mencoba untuk mengulang kembali, kayak digabungin sama Metal Heroes. Terus yang 2016 juga muncul kembali gitu, yang Super Sentai versus Kamen Rider juga gitu. Itu yang
kalau nggak salah X-Ed sama Q Ranger gitu yang jadi series yang sedang tayangnya gitu, tapi tidak pernah bisa mengulang kembali kesuksesan yang pertamanya gitu. Jadi gue juga udah pernah bahas ini bahwa intinya sih sebenarnya harus lebih diperdalam di ceritanya, karena udah kalau cuman fan service kayak oh ini ada Kamen Rider 100% kayak gabung loh satu frame, udah pernah ada gitu, udah pernah ada, jadi nggak terlalu kaget lagi, kecuali mungkin kalau Kamen Rider dengan Ultraman dengan Super Sentai gabung semuanya, aduh gitu. Itu ambisius sekali, beda perusahaan, beda PH gitu, tapi mungkin saja bisa terjadi mungkin gitu, dan itu malah jadi lebih menarik gitu kalau itu terjadi gitu, dibanding kita mikirin ceritanya. Itu malah lebih fan service-nya lebih dapat gitu, kita nggak mikirin ceritanya kalau itu memang terjadi gitu. Kalau sekarang kita butuh yang benar-benar ceritanya. Itulah kenapa gue nonton Superhero Senki ini tanpa ekspektasi sama sekali. Gue lihat yang 2016 tuh itu kacau itu apa gitu, itu Taikuchi. Aduh, udah boleh nyebut itu. Tapi itu apa yang mau diceritakan gitu. Itu cuman kayak si produsernya minta ke direkturnya sama scriptwriternya bikin pokoknya Kamen Rider dan Super Sentai gabung gitu. Ceritanya harus bikin terserah lo. Oh ya udah, tapi saya butuh 3 bulan mungkin biar skripnya bagus. Enggak usah. 2 minggu jadi. 2 minggu. Yang penting Super Sentai dan Kamen Rider gabung gitu. Kayak gitu kayak kurang gitu penulisan skripnya gitu. Tapi yang kali ini gue mau acungi jempol untuk penulisan ceritanya ya, sangat tidak tertebak. Karena gue udah kecewa dengan versi yang 2016. Gue ngikutin ceritanya nggak terlalu berekspektasi, nggak terlalu semangat juga. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu makin semangat, makin bertanya-tanya, makin ketika twistnya muncul, bukan twist ya, lebih ke revealingnya gitu. Revealing tentang si karakter anak kecil tersebut itu siapa sebenarnya. Dan ternyata setelah itu dikasih tahu gitu, gila, bagus banget gitu. Dan tentu saja sebenarnya masih banyak plot hole lainnya gitu, tapi ya masih bisa termaafkan lah. Intinya sih menurut gua lebih pada premis utamanya gitu. Premis utamanya menarik gak gitu? Kalau udah menarik, tereksekusi dengan baik gak? Setidaknya kalau tidak tereksekusi dengan sempurna, ya tereksekusi dengan baik aja gitu. Udah belum gitu. Dan menurut gua bagus sih menurut gua. Jadi gua suka kalau untuk film itu yang selalu menimbulkan tanda tanya. Setiap menit tuh kita dikasih tanda tanya, nggak setiap menit juga sebenarnya. Tapi seiring kita ngikutin tuh masih tanda tanya. Dan ketika di revealing dikasih tahu, atau setidaknya ini sebenarnya bukan plot twist, tapi dikasih revealingnya ini tuh siapa, misalnya karakter ini siapa, ceritanya itu apa gitu. Ketika dikasih revealingnya itu membuat reaksi penontonnya itu, oh itulah kenapa sebelumnya ada adegan ini, itulah kenapa sebelumnya ada adegan ini gitu. Jadi gue contohkan saja ya, misalnya kan ini oke, untuk kalian yang tapi pasti tahu ya ceritanya. Untuk kalian yang belum nonton filmnya ya gue sarankan dulu untuk nonton, karena nanti ada spoiler di sini dan akan kena spoiler. Jadi ceritanya ya, di sini tuh ada karakter anak kecil yang kita tidak tahu dari awal ini siapa gitu. Sebenarnya gue nggak tahu apakah si karakter ini tentang siapa dari awal sudah dikasih tahu atau belum, gue nggak tahu gitu, karena gue nggak terlalu ngikutin yang movie ini. Gue cuma tahu movie ini ada gitu, dan kalau nggak salah udah pernah gue bahas, dan kayak gue ya cuma tahu case-nya aja gitu, siapa yang kira-kira akan muncul, trailernya seperti apa, tapi nggak terlalu ngikutin oh ini apa sih yang akan diceritakan gitu, nggak terlalu tahu gitu. Tapi seharusnya sih setelah gue ngikutin filmnya dan ternyata ada revealing di akhir yang cukup ngagetin gue, itu akan bodoh banget kalau dari awal udah dikasih tahu kalau karakter anak kecil itu adalah Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori itu untuk kalian yang nggak tahu dan mungkin nonton film ini bingung, siapa sih Shotaro Ishinomori? Itu adalah orang yang luar biasa dikenal mungkin ya untuk tokusatsu atau bahkan manga juga banyak yang mengenal Shotaro Ishinomori gitu. Dan beliau adalah yang bikin series pertama dari Kamen Rider dan juga Super Sentai gitu, yang Gorenja sama yang Kamen Rider pertama ya Ichigo gitu. Dan pembawaan film ini tuh nggak ketipak tiba-tiba ngasih tahu kalau ini Shotaro Ishinomori gitu. Hampir di akhir itu gua baru tahu kalau ini adalah karakter Shotaro Ishinomori itu setelah si Toma lagi megang buku ya, yang udah latarnya putih itu. Gue nggak tahu itu dunia nyata atau apa sih sebenarnya. Itu maksudnya dia dari karakter buatan jadi dunia nyata itu. Tapi pada akhirnya di situ pokoknya dia kayak ngambil buku, dan ternyata itu kayak buku autobiografi tentang Shotaro Ishinomori mungkin. Tapi di situ kesebut nama Shotaro Ishinomori gitu. Tapi sebelum itu pun ketika muncul buku itu kan muncul
kayak apa ya, kayak bentuknya tuh kayak kertas koran gitu, kayak warnanya tuh warna kertas koran gitu. Gue jadi mikir ini cerita nyata gitu. Maksudnya gue tahu ini dari awal tuh hawa-hawanya bahwa ini tuh kayak memperlihatkan oh ini Zenkaiger bukan cerita asli, bahwa mereka cuman sebuah karakter di sebuah buku atau di sebuah cerita gitu. Dan tapi itu hawa-hawanya udah pernah gue dapetin di movie yang Kamen Rider yang Heisei Generation Forever kalau nggak salah, itu kayak hawa-hawanya mirip kayak gitu bahwa tentang dia masuk ke dunia asli gitu lah, dan akhirnya karakter-karakternya nyadar bahwa mereka adalah karakter yang tidak nyata gitu, bahwa mereka cuman karakter dari sebuah cerita. Itu kan udah pernah ada gitu, udah pernah dibawakan. Makanya pas si Toma ngebuka bukunya itu gue kayak mikir loh ini cerita asli gitu. Bukan maksudnya bahwa ini dia masuk keluar cerita itu udah tahu gitu bahwa ini ada aspek-aspek seperti itu, tapi lebih kepada ini benar cerita asli yang nyata gitu, dari kejadian nyata gitu. Benar nggak sih? Karena ada kayak dari situ udah kelihatan kayak membawa unsur-unsur nyata gitu. Ini bawa cerita asli. Pas nama itu tersebut Shotaro Ishinomori, ternyata Shotaro Ishinomori. Gue nggak nebak-nebak cerita soalnya. Gue biasanya kalau nonton film nebak-nebak cerita, tapi untuk film yang satu ini ketika ekspektasi saya sudah rendah gitu, ya ternyata gila, langsung terbayang gitu kenapa si ini ternyata benar-benar si Shotaro Ishinomori gitu. Dari namanya aja Shotaro, dari awal udah disebut sebenarnya Shotaro. Tapi di Jepang bro, di Jepang itu nama Shotaro banyak banget. Bohong kalau lu nggak pernah dengar nama Shotaro di komik gitu atau di anime gitu, pasti udah pernah gitu. Shotaro tuh nama yang biasa banget di Jepang. Nggak expect bahwa itu akan ke Shotaro Ishinomori gitu. Terus langsung tuh flashback ke belakang gitu pas gua tahu fakta tentang itu kan. Oh iya, kenapa pena dia begitu kuat gitu, pas dia diserang sama penjahat kan penanya itu kuat banget. Gila, ini siapa gitu bocah ini gitu. Nggak kebayang bahwa itu ibaratnya Tuhan dari dunia ini gitu kan. Di situ diperlihatkan bahwa Shotaro Ishinomori adalah Tuhannya, karena memang dia pencipta dunia tersebut gitu, dunia ceritanya gitu. Walaupun seri-seri selanjutnya bukan dia yang buat gitu, seri-seri yang sekarang itu bukan lagi Shotaro Ishinomori yang buat gitu, tapi tanpa dia seri yang sekarang tidak ada gitu. Itulah kenapa ada dialog dia sama si Saber bahwa bilang, Toma berarti kamu lahir setelah aku mati. Waduh itu gila, keren banget gitu sih. Siapa yang nulis ini gitu sebagai sebuah cerita yang membawa karakter asli ke dalam sebuah cerita khayalan gitu, dan itu memang jadikan premis utamanya. Keren banget itu. Banyak adegan-adegan yang bikin gua ngembeng gitu aja. Kenapa gua ngembeng gitu, nggak ada adegan sedih, nggak ada adegan gimana banget, kenapa gua ngembeng aja. Nah ada adegan juga ketika dia ngerobekin buku-bukunya kan, ngerobekin buku yang dia gambar gitu, dirobek terus tiba-tiba karakter superhero pada hilang. Itu Super Sentai dan juga Kamen Rider-nya yang lagi berantem pada hilang gitu lah. Itu apa gitu, apa bukunya ajaib gue pikirkan, karena gue belum tahu kalau itu Shotaro Ishinomori, apa bukunya ajaib apa gimana gitu. Tapi kalau bukunya ajaib, sebelum dia ngegambar kan udah ada gitu, karakter ini udah ada gitu, dia kan ngegambar melihat gitu karakter. Tapi kenapa ketika bukunya dirobek jadi pada hilang gitu, itu jadi bikin mikir gitu. Tapi setelah muncul jawaban Shotaro Ishinomori itu, wah langsung termaafkan gitu. Oh ya udah gitu, berarti ya memang benar gitu. Tapi setelah gue nonton kedua kali ya, karena gue ngebahas ini pun sebenarnya telat banget kan, ini movie-nya udah keluar lama banget, dan versi subtitle Indonesia pun udah keluar lama juga gitu, udah beberapa minggu yang lalu mungkin. Karena kan kalau di Indonesia kita nunggu versi subtitle dulu yang Blu-ray-nya gitu ya, karena kalau nunggu tayang di bioskop nggak ada, jarang gitu movie tokusatsu tayang di bioskop Indonesia gitu, apalagi di zaman corona gitu. Jadi tayangnya kalau mau nonton awal banget ya nonton di Jepang gitu. Tentu saja kita tidak tinggal di Jepang, ya harus nunggu bisa sampai 6 bulan gitu untuk nunggu Blu-ray gitu. Jadi gue sebenarnya udah nonton beberapa minggu yang lalu seingat gue, tapi baru bisa bahas sekarang. Dan tadi gue nonton lagi dan akhirnya bisa nemuin jawaban tentang buku tersebut gitu, dan itu bisa berarti beda ketika gue nonton kedua kali. Gila, ternyata itu gitu bisa berarti hal yang lain gitu ketika gue nonton. Sebenarnya bukan terletak pada robek terus, kan diperlihatkan setiap karakter yang dia robek karakternya hilang kan, tapi poinnya bukan di situ, poinnya di kalimat sebelumnya ketika si Shotaro Ishinomori bilang, udah deh gue nggak jadi bikin karakter superhero lah,
gitu. Karena si musuhnya ini dia yang bawa si karakter Shotaro Ishinomori dari dunia nyata ke dunia yang ini gitu, untuk kayak ngebuat si Shotaro Ishinomori jadi gak terlalu menarik gitu kepada superhero padahal dia nyiptain gitu. Intinya kayak gitu bahwa akhirnya si Shotaro Ishinomori menyerah gitu untuk bikin karakter superhero. Nah, di saat dia menyerah itu robek-robek buku itu adalah fase dimana dia akhirnya menyerah dan mulai menghilang karakter itu satu persatu. Buku yang udah robek itu perumpamaan, bukan berarti bukunya adalah sesuatu yang spesial gitu. Kalau sebelum gue tahu karakter Shotaro Ishinomori, gue ngelihatnya kayak, oh buku ini adalah buku ajaib mungkin gitu. Karena setiap dirobek karakter yang ada di situ hilang. Tapi itu sebenarnya sebuah perumpamaan bahwa dia mulai menyerah gitu dengan menggambar sebuah karakter superhero. Setiap robekan di musik tuh bikin dia menyerah. Setiap robekan hilang. Itu tuh revealing terhadap perasaan dia gitu. Dia mulai nyerah, mulai menghilang keinginan dia untuk bikin karakter superhero. Itu bagus banget sih. Setelah gue nonton ulang, secara penyampaian cerita bagus ternyata. Gue nggak tahu apakah si direkturnya mau membuat itu seperti itu atau enggak gitu. Tapi maksud gue akan aneh aja gitu tiba-tiba ini ada buku, gue yang ngegambar karakternya dari ngeliat gitu. Karakternya nggak gue yang ciptain, dia ngeliat kan. Dia yang ngegambar dari karakter tersebut. Tiba-tiba pasti robek karakter hilangkan aneh gitu. Kalau mau ya buku itu bisa menghilangkan siapapun yang dia gambar gitu. Kalau itu lebih masuk akal gitu. Jadi ada karakter dia gambar terus hilang gitu. Nggak perlu dirobek gitu. Itu lebih masuk akal dibanding dia nulis karakter yang bukan punya dia itu pas dirobek aja hilang gitu. Agak aneh gitu. Dan juga di lain sisi masuk akal karena karakter yang dia gambar pada dasarnya bukan dia yang ciptakan gitu. Bukan dia yang ciptakan gitu. Ini tuh Kamen Rider dan Super Sentai zaman sekarang tuh adalah legasinya dia gitu. Kalau bukan karena dia yang sekarang nggak ada gitu. Tapi bukan berarti dia yang nyiptain yang sekarang gitu. Yang sekarang ya segala-segalanya udah diciptain sama yang lain gitu. Karena dia udah meninggal. Shotaro Ishinomori itu udah meninggal gitu. Itulah kenapa pas adegan di akhir itu pas si Shotaro Ishinomori ketika dia ketemu sama Kamen Rider yang Ichigo gitu sih, Takeshi Hongo itu kan di situ waduh. Itu wah gila, Takeshi Hongo itu aktornya masih terlihat sangat passionate dia ketika dia acting gitu. Masih kelihatan wah, terlihat sekali bahwa dia memang kayak sebuah karakter yang ketemu sama penciptanya gitu. Nyebut sensei gitu, itu semangatnya gitu. Terlihat setua itu tapi ketika ngadepin anak kecil itu kelihatan banget dia kayak yang lebih muda gitu. Padahal dia lebih tua gitu secara visualnya gitu. Tapi ternyata dengan actingnya kelihatan banget kayak benar-benar naruh hati gitu di situ si aktornya gitu. Mungkin karena memang dia sangat dekat mungkin ya dengan si benar-benar orangnya langsung gitu si Bapak Shotaro Ishinomori-nya langsung gitu. Jadi dia benar-benar acting seakan-akan si bocah ini benar-benar Shotaro Ishinomori. Tapi sayangnya akan lebih bagus sebenarnya kalau si Aka Ranger juga ikut gitu di situ. Maksudnya aktornya si Aka Ranger juga kenapa nggak muncul gitu sekalian gitu berdua gitu loh ngadepin si Bapak Shotaro Ishinomori gitu, bahwa mereka ketemu gitu dengan penciptanya lagi gitu. Itu keren banget sih pasti. Kenapa aktor dari Super Sentai pertamanya nggak ada gitu, sayang banget. Padahal kemarin juga di Zenkaigen, movie yang Zenkaigen si aktornya muncul gitu, yang si Aka Ranger gitu. Kenapa nggak muncul di sini? Apalagi pas denger suaranya si Aka Ranger kan dia sempat dialog beberapa scene tuh di movie yang ini Superhero Senki. Sependengaran gua itu suaranya sih suara si aktornya gitu. Kalau lagi ngomong itu benar-benar si aktornya. Jangan-jangan ini diisi suara sama benar-benar aktor asli gitu. Dan kenapa enggak aktor aslinya aja gitu yang muncul di situ gitu, bukan cuma suaranya gitu. Muncul gitu loh. Barengan gitu. Satu frame kita bisa ngelihat Aka Ranger sama Kamen Rider Ichigo satu frame itu aktornya itu. Seingat gua nggak pernah deh ya di film gitu, di layar kaca gitu kita ngelihat dua aktor dari Super Sentai dan Kamen Rider pertama gitu muncul berbarengan di satu frame. Seingat gue nggak pernah gitu. Apa mereka punya masalah pribadi ya? Nggak pernah mau muncul banget. Setelah gue cek di Wikipedia, ternyata memang benar Aka Ranger diisi suaranya sama aktor aslinya. Aka Ranger itu Naoya Makoto. Baru tahu gue namanya Naoya Makoto. Dan kalau ternyata dia benar-benar diisi suaranya sama aktornya langsung, kenapa nggak muncul di lokasi syuting gitu berdua gitu. Nah sayang banget gitu. Dan mungkin lebih murah bayaran untuk isi suara. Ya, mungkin atau mungkin di belakang layar mereka benar-benar saling benci itu gimana mungkin kata gue. Nah itu untuk yang bagus-bagusnya ya, tapi tentu saja ada banyak yang harus kita bahas juga dari sisi yang berlawanan yang negatif. Tapi sebenarnya untuk segi cerita gue puas.
maksudnya premis utamanya menarik banget gitu. Dan ada sesuatu yang gua syukuri, yaitu ketika si Kamen Rider Saber dan juga ya sis yang lain-lainnya ya, ketika tentunya yang paling disorot itu si Tomanya ya, ketika Toma tahu bahwa dia adalah cuman karakter gitu, sebuah karakter gitu, dia lebih apa ya, lebih ada perubahan karakternya dulu gitu. Ketika dia tadinya nggak bisa menerima dulu, masa gue cuman karakter gitu, ya ampun, itu sesuatu yang perlu. Nah, tentu saja ya kan, kalau lu aja baru tahu tiba-tiba gitu kan, misalnya kita ternyata gue cuman karakter film gitu, misalnya nih gue nih lagi bikin video YouTube gitu, ternyata gue karakter film yang lain, memang karakternya lagi bikin video YouTube gitu misalnya, itu kan pasti bikin kita anjir gitu kan. Tapi di situ ada perubahannya juga, jadi ada backstory juga di situ. Jadi gitu, itu diceritakan juga gitu perubahannya ketika dia dari tidak menerima akhirnya mulai menerima dan bisa menerima akhirnya gitu. Walaupun lebih dikit ya apa fasenya itu, dan memang wajar lah gitu lebih dikit. Kenapa? Karena premis seperti ini tuh udah pernah ada gitu di Kamen Rider Heisei Generation Forever kan udah pernah ada gitu, ketika si gue nggak inget atau Sento atau si Omazio yang apa nggak nerima gitu. Tapi kalau seinget gue masih ada fase ketika mereka nggak nerima gitu kan, gue cuman karakter film pada mainan gua gitu. Itu ada fase nggak nerimanya, dan di situ agak lumayan lama. Kalau di sini lebih dipersingkat karena ya bosan gitu kalau diulang lagi fasenya gitu. Tapi setidaknya ketika itu diperkecil lebih diterima gitu. Maksudnya malah jadi bagus gitu. Dibanding kalau movie yang Heisei Generation Forever itu nggak ada, itu malah lebih bikin kita kok pendalaman karakternya cuma segini gitu. Bayangin lu baru tahu diri lu ternyata cuma karakter palsu gitu, karakter buatan, pasti harus lebih terkena gitu psikisnya, atau lebih tidak bisa menerima gitu. Tapi termaafkan karena udah pernah ada gitu cerita tentang ini gitu, malah bagus ketika ini lebih dipersingkat gitu. Tapi walaupun udah pernah ada premis seperti ini, gua akan tetap marah-marah kalau ternyata tiba-tiba si Tomanya udah langsung oke, aku terima gitu. Tapi kalau seandainya nggak dikasih lihat si Toma yang tadinya nggak nerima dulu gitu, itu malah walaupun seandainya Kamen Rider Heisei Generation Forever itu udah ada pun tetap nggak bisa terima. Kenapa gitu? Harusnya adain gitu walaupun kecil gitu. Nah, kalau untuk kekurangan sih secara cerita sebenarnya ada juga, yaitu plot hole yang gue temukan ketika gue nonton ini yang kedua kalinya. Yaitu sepertinya direkturnya sebenarnya agak brainstormingnya sebenarnya luar biasa banget, udah luar biasa banget, tapi ternyata ada celahnya juga gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya Shotaro Ishinomori itu bukan hanya menciptakan karakter superhero-nya doang, Kamen Rider Ichigo gitu, bukan. Tapi Shotaro Ishinomori juga nyiptain penjahat-penjahatnya. Jadi Shotaro Ishinomori itu pencipta series tersebut, bukan hanya karakter pahlawannya aja gitu. Sehingga ketika si karakter penjahat dari Kamen Rider Saber ini punya ide gitu, aku akan menghilangkan para pahlawan dengan cara membuat si pencipta pahlawannya itu tidak jadi menciptakan mereka gitu. Tapi justru ketika lu bikin kayak gitu, maksudnya Shotaro Ishinomori bukan hanya tidak jadi bikin karakter pahlawannya saja, tapi dia juga jadi nggak jadi bikinin cerita keseluruhan dari si karakter pahlawannya itu, termasuk ya dunianya, karakter-karakter sampingannya, dan juga karakter-karakter penjahatnya. Dan kalau series awal itu nggak ada, berarti seluruh series bakal hilang semuanya. Jadi bukan hanya karakter pahlawannya yang hilang, satu dunia harusnya hilang. Jadi yang hilang bukan cuma karakter pahlawannya, harusnya karakter penjahatnya pun hilang gitu. Itu yang mungkin entah diabaikan atau gimana ya, atau mungkin kelupaan atau gimana gitu. Mungkin mereka cuma bawa sudut pandang bahwa ini pahlawan-pahlawan ini diciptakan oleh Shotaro Ishinomori. Tapi secara tidak langsung sebenarnya Shotaro Ishinomori menciptakan keseluruhan cerita dari series awal-awal itu gitu. Ketika franchise-nya hilang, ya udah penjahatnya juga hilang gitu, karena lu cuma penjahat di cerita tersebut gitu. Itu juga hilang. Sementara ketika mereka hilang, diperlihatkan di situ penjahat-penjahatnya senang-senang, foya-foya, padahal kan Anda juga seharusnya menghilang gitu. Itu si plot hole-nya, dan tapi ya udah lah gitu, bisa termaafkan gitu. Karena sudut pandang ceritanya sebenarnya lebih pada Shotaro Ishinomori yang menciptakan para pahlawan ini. Walaupun sebenarnya secara logika harusnya penjahat-penjahatnya pun hilang juga gitu. Atau seandainya pun ya, Shotaro Ishinomori cuman, gue kan nggak tahu cerita aslinya tentang Shotaro Ishinomori. Seandainya Shotaro Ishinomori cuman menciptakan karakternya saja, misalnya cuman dia kayak, gue nyiptain karakter nih, lu yang bikinin ceritanya tentang karakter tersebut, penjahatnya ataupun apa, lu aja. Tapi kendati pun begitu, kalau sebenarnya Shotaro Ishinomori nggak bikin karakternya, berarti dia juga nggak nyuruh orang lain buat bikinin ceritanya dong.
nggak nyuruh orang lain buat bikinin karakter villains-nya juga, series itu nggak akan jadi, franchise ini nggak akan jadi. Jadi sebenarnya semuanya juga akan hilang, bukan cuma Toma dan kawan-kawan, Kaito dan kawan-kawan aja gitu. Semuanya bakal hilang kalau sebenarnya Shotaro Izanamori nggak jadi bikinin karakter pahlawan pertama gitu. Itu sih yang agak miss. Tapi ya udahlah gitu. Itu juga baru gue sadari setelah nonton kedua kalinya. Kalau untuk fan service sih gue nggak terlalu gimana banget ya sebenarnya, karena lagi-lagi nggak ada aktor-aktor yang lama-lama juga gitu. Tapi secara komedi ini menyenangkan banget untuk ditonton. Gue banyak adegan-adegan yang bikin gue ketawa juga, dan yang muncul-munculnya pun kayak misalnya si Bapak Nasi Goreng dan juga Bapak Happy Birthday ya, itu juga cukup bikin gue mereka muncul lagi gitu. Walaupun yang Bapak Happy Birthday itu kenapa Anda cuma muncul sekian detik tapi juga out of nowhere dan juga nggak jelas buat apa karakter Anda di situ gitu. Cuman kayak memperkenalkan, oh ya ini ada series baru yaitu Revise. Nggak perlu lu ada di situ gitu, out of nowhere banget. Kalau yang si Bapak Nasi Goreng kan itu si owner kan ya dia jelas gitu, karena si para Imagine yang lainnya pun juga pada muncul kan ketika dia masuk kereta dan ownernya ada di situ, lebih masuk akal gitu ceritanya gitu. Tapi untuk Bapak Happy Birthday itu agak random ya munculnya, mungkin untuk sebagai dia muncul nggak sih di Kamen Rider Den-O yang 10 years anniversary itu ya kalau nggak salah, muncul nggak sih? Kayaknya itu untuk memperkenalkan ke series yang itu, kayaknya sih muncul ya, harusnya muncul. Tapi memang secara fanservice dibilang agak kurang, tapi gimana ya, padahal sebenarnya nggak ada aktor-aktor yang lama-lama banget gitu. Tapi ketika si Haruto Sacho muncul gitu, beberapa satu scene malah itu kayaknya cuma muncul satu lokasi gitu, bahkan ngisi suara pun juga di lokasi yang sama, mungkin karena aktor Haruto Sacho itu aktornya udah lagi naik daun banget sekarang, lagi banyak banget drama-drama. Gue juga nonton salah satunya dia jadi murid sekolah gitu sama Bapak Yuki Yamada jadi gurunya gitu, Bapak Gokai Blue di situ. Itu gue nonton doramanya juga, walaupun itu agak aneh doramanya akhir-akhir kenapa jadi horor gitu, lebih horor fiksi gitu, aneh gitu. Tapi gue nonton di situ karakternya beda banget gitu sama yang di sini. Jadi ketika gue ngelihat dia lagi di sini sebagai Haruto Sacho, ternyata sekangen itu gue sama karakter itu. Bahkan gue ketawa ngakak banget gitu pertama kali nonton ya, gue ketawa banget gitu dengar dia ngejokes lagi yang jokesnya itu nggak lucu gitu, karena memang dia sengaja tidak lucu gitu, memang sengaja jokesnya sengaja dibikin jokes yang nggak lucu, yang jokes apa ya, persatuan dua kata yang ya jokes Jepang gitu. Tapi karena memang framingnya itu sebenarnya bukan jokesnya yang nggak lucu, dan mereka nggak sengaja untuk ngebuat itu yang harusnya lucu jadi nggak lucu, bukan gitu. Framingnya malah ini karakter memang sengaja dibikin nggak lucu gitu, tapi karena sengaja malah jadi lucu kadang-kadang. Tapi ketika seriesnya muncul sih gue nggak terlalu gimana banget ya sama lawak-lawakannya, tapi karena udah lama dan ini muncul lagi dengan dia yang actingnya passionate banget ya, kelihatan kayak ini Haruto Sacho banget gitu, padahal dia pernah main di karakter yang lain yang berbeda gitu, dan di sini muncul lagi semangat banget gitu actingnya. Gue acungi jempol lah gitu untuk karakter Haruto Sacho gitu, siapa ya aktornya lupa gue. Tapi sayangnya yang untuk Super Sentai agak kurang sih, banyak yang munculnya malah karakter-karakter yang berkostum. Tapi sebenarnya ya Kamen Rider pun ada sih para Imagine itu, tapi cukup menghibur lah gitu. Yang gue senang itu ya lebih kepada premis utamanya aja gitu, dan dari awal tuh nggak nempak kayak ini udah gue nikmatin komedinya aja gitu. Tapi nggak nyangka aja ada revealing yang bukan menegangkan ya, yang bagus lah di akhir gitu tentang karakter Shotaro Izanamori gitu. Tapi yang perlu kita bahas itu adalah sebenarnya lebih pada CGI-nya sih. Sebenarnya kalau untuk CGI yang lain lebih bisa diterima sih, sebenarnya lebih bisa diterima gitu untuk yang lain, karena ya apa ya, standarnya Kamen Rider dan Super Sentai itu ya udah gitu segitu gitu, nggak harus lu ngarepin kayak film Avengers gitu CGI-nya gitu. Ya jangan berharap kesana dong gitu. Maksud gue kata Tokusatsu tuh movie-nya pun, walaupun movie ya gue yakin garapannya pasti tidak selama film-film luar gitu, dan secara budget pun tidak sebesar film-film Avengers gitu, DC, Marvel. Enggak lah, sepertinya tidak seperti itu gitu. Dilihat dari episode per episodenya pun kita tahu lah itu memang CGI atau visual effect Tokusatsu Jepang ya standarnya itu standarnya. Kalau Ultraman mungkin lebih bagus ya, karena mungkin Ultraman 25 episode setahun gitu, setahun cuma butuh 25 episode gitu. Kalau Kamen Rider dan Super Sentai setahun hampir 50 episode setiap minggu, tayangnya juga setiap minggu, nggak ada liburnya. Jadi lu mau berharap apa untuk franchise yang setiap minggu harus
rilis gitu tiap episodenya, jadi susah gitu. Tapi untuk yang paling gitu paling nyakitin mata ya mungkin adalah ketika si Toma masuk ke dunia yang nggak tahu ya itu apa sih, surga atau apa sih itu, atau dunia nyata atau gimana, ketika ketemu sama si Kento sama si Luna itu ya. Dan juga di situ juga cerita dia ketemu lagi sama si Shotaro Ishinomori lagi pas Shotaro Ishinomori lagi gambar gitu, bukan lagi gambar ya, lagi gambar dan ngeliatin gambarnya ke si Mbak Mei ya. Oh ya, gue juga baru tahu ternyata Mbak Mei itu di situ diperlihatkan sebagai kakaknya si Shotaro Ishinomori gitu. Makanya dari awal tuh si Shotaro Ishinomori melihatnya mesem-mesem dulu gitu ketemu Mbak Mei. Gue kira ini bocah naksir atau gimana gitu. Ternyata dia memang di situ menganggap si Mbak Mei itu adalah kakaknya, kakak perempuannya gitu. Karena memang Shotaro Ishinomori itu punya kakak perempuan yang punya peran penting dalam karirnya gitu. Nah, tapi gue tahu setelah nonton film ini gitu, karena setelah nonton ini gue jadi baca-baca tentang Shotaro Ishinomori dan khususnya tentang Shotaro Ishinomori dan Easter egg dari film ini gitu. Makanya gue ketemu, oh ternyata Mbak Mei itu direpresentasikan sebagai kakak perempuannya. Makanya ketika si Toma masuk ke kayak kamarnya si Shotaro Ishinomori itu ada Mbak Mei di situ. Itulah kenapa ada Mbak Mei gitu. Gue juga agak bingung bahwa kenapa Mbak Mei di situ gitu. Kenapa diperlihatkan kayak dia keluarganya, ternyata itu representasi dari kakaknya si Shotaro Ishinomori. Tapi di situ waduh CGI-nya aduh itu putih-putih aneh itu, belakangnya backgroundnya putih, terus juga green screen-nya nggak rapi gitu. Masih kelihatan kayak nggak nyatu gitu, masih kelihatan kayak agak-agak green screen gitu. Ditambah lagi pas dia masuk ke kamarnya si Shotaro Ishinomori gitu, dimana itu juga kayak green screen gitu, cuman taplaknya doang yang bukan green screen gitu. Sehingga taplaknya mau mereka coba editornya mau mencoba nyatuin taplak dengan latar ruangan yang green screen itu kayaknya agak kesusahan atau gimana, tapi gerak-gerak aneh tidak dieksekusi dengan baik. Bahkan gue mempertanyakan kenapa harus gitu, kenapa harus full green screen gitu dia tuh, mereka tuh kenapa bikin full green screen gitu. Maksud gue kenapa ruangannya itu dibikin kayak ya kita pakai CGI aja ya, kita syuting pakai green screen aja, jadi ruangannya kita pakai CGI aja gitu, jangan ruangan asli. Kenapa nggak pakai ruangan asli itu? Pas di kamarnya si Shotaro Ishinomori kenapa nggak set ruangan asli, ruangan kamar gitu, kamar si Shotaro Ishinomori itu bikin asli aja gitu, set asli, nggak usah pakai green screen terus diedit jadi kayak seakan itu kamar, nggak usah sebenarnya. Dan tinggal nyari cara gimana caranya transisi dari setiap ruangan ke ruangan yang lain aja, itu transisinya tinggal nyari cara yang kerennya aja gitu. Dari si Toma yang tadinya di tempat si Kento dan juga Luna gitu, pindah ke kamarnya si Shotaro Ishinomori itu nggak usah CG gitu. Bahkan ketika dia ketemu sama Kento Luna pun nggak usah CG, nggak usah green screen gitu, bikin aja kayak ruangan yang benar-benar ada setnya gitu, ada lokasinya gitu, nggak usah green screen, tinggal nyari antara transisi antara ruangan yang lain ke yang lain aja. Apalagi ketika si Toma yang mau kayak naruh jari, ini apa sih sebetulnya ini apa janji gitu ya, ini apa sebenarnya ini. Ketika si Kento dan juga Luna dan juga si Toma kan ada di ruangan yang berbeda, terus si Kento sama Lunanya dibikin gede gitu, dan itu baru jelek banget itu begini gitu, tapi nggak kena gitu. Kayak sekarang kan kena terus ada efek putih gitu jelek gitu. Itu jelek banget sih itu untuk mencerahnya. Nah kalau kalian nonton ya, itu di WandaVision itu ada series Marvel gitu, MCU yang seriesnya WandaVision, itu ada adegan ketika si Wanda Maximoff dibawa sama penyihir penjahatnya itu, dibawa untuk flashback. Itu menurut gua flashbacknya keren, set ruangannya asli, tapi tinggal nyari transisi antara ruangan ke ruangan yang lainnya aja gitu. Transisinya keren-keren lah, tinggal nyari transisinya itu aja gitu. Nah itu sebenarnya bisa dipakai di sini, nggak perlu CG semua sih. Apalagi kalau lu tahu misalnya CG lu nggak bagus-bagus amat ya, gak usah maksain, gak usah. Tapi sisanya sih udahlah bagus lah, CG-nya masih bisa terima gitu ya, level tokusatsu ya udah gitu. Bukan berarti gue mau menjelekan tokusatsu gitu, tapi ya gue mewajarkan untuk series yang tayang tiap hari, budgetnya juga ya budget series yang ditonton oleh kita harus akui dong ya, tokusatsu itu bukan tontonan yang luar biasa dikenal banyak gitu. Bahkan untuk orang yang udah terlanjur gede itu jarang ada yang nonton tokusatsu. Gue aja gitu yang alien dan kalian yang udah gede lainnya yang alien juga gitu, yang sering ditanyain sama teman-temannya termasuk gue, ngapain sih Mar masih nonton begini ya. Gue juga nggak tahu gitu, tapi ya
tidak seperti film Marvel gitu yang misalnya masih bisa dinikmati oleh orang dewasa tapi juga anak-anak nonton gitu. Jadi jelas budgetnya pun tidak seberapa, juga waktu syutingnya juga terbatas, jadi kita wajarkan saja lah gitu. Tapi yang juga menurut gue agak aneh gitu, ngapain gitu, misalnya ketika adegan berantem gitu, itu adegan berantem ketika yang akhir-akhir gitu, itu kan dia berantem tapi sambil ngasih logo-logo gitu loh. Jadi di editnya, si editornya ngeditnya setiap muncul karakter-karakter Sentai yang merepresentasikan Sentai-nya gitu, Super Sentai-nya atau Rider yang merepresentasikan seriesnya, itu muncul sambil dengan logo-logonya gitu, logo-logo seriesnya, sambil dengan ngucapin kayak mungkin kalimat-kalimat kebiasaan mereka yang sering diucapin. Mungkin itu ngambil dari klip lama ya, karena mungkin tidak mungkin semuanya ada aktornya dong yang ngisi suaranya gitu. Tapi itu agak aneh aja, lebih anehnya pada logo-logonya. Kenapa gitu, kenapa harus ada logo-logo itu dimunculin, dan aneh aja gitu, gak jelas juga gitu. Ya gue tau mungkin tuh kayak apa ya, merepresentasikan bahwa ini series-series yang udah ada loh sampai tahun sekarang gitu, 50 tahun Kamen Rider dan 45 tahun Super Sentai, tapi gak harus aja gitu, jelek juga. Itu kayak klip movie Kamen Rider Super Sentai yang diedit sama fans gitu, terus diupload ke YouTube gitu. Ada kan banyak gitu, itu cuman kayak diedit sama fans, ditambahin logo-logo doang gitu tiap mereka muncul, itu doang gitu. Lu gak usah bikinin itu, udah nunggu aja nanti ada YouTuber yang upload kok nanti. Jadi ya itu aja mungkin ya, untuk jelek-jeleknya sih sebenarnya ya udah gitu ya, jelek-jeleknya yang masih bisa diterima lah gitu untuk tokusatsu. Bukan menjelekkan tokusatsu, tapi ya tentu saja kita tidak bisa membandingkan dengan suatu series atau film yang diproduksi Hollywood dan budgetnya lebih besar gitu. Jangan dibandingin dengan itulah gitu maksudnya. Jadi gue menilainya secara tokusatsu aja, lebih tepatnya secara crossover Super Sentai dan Kamen Rider gitu. Ini tuh udah menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Karena gue tuh nonton ini dengan gak ada ekspektasi apapun gitu, jadi lebih seru gitu. Gak ada ekspektasi bahwa ini akan wah gitu bagus gitu. Bahkan di video sebelumnya gue bahas tentang movie ini pun gue udah bilang ini kayaknya gak bakalan ya, tapi maksud gue di situ gue juga udah bilang ini bakalan kayak sama kayak crossover sebelumnya gitu, Super Sentai dan Kamen Rider. Kalau sama mbak ya gitu, gue harap lebih pada ceritanya gitu. Dan ini menurut gue lebih ceritanya bagus sih, menurut gue premisnya menarik gitu, tentang mereka ngambil sosok karakter yang real gitu, Shotaro Ishinomori, dan juga ini jadi semacam autobiografi juga untuk Shotaro Ishinomori, memperkenalkan juga tentang karakter tersebut. Banyak yang bikin ngembeng juga, padahal bukan adegan sedih gitu, tapi bikin gue gitu. Secara keseluruhan gue udah cukup menyenangkan lah gitu nonton, udah menyenangkan gitu ya, bisa bilang ini menyenangkan aja gitu. Kadang-kadang ada yang bikin gue kayak kecewa gitu, tapi kalau ini menyenangkan, artinya bukan bagus yang perfect banget, tapi ya bagus aja gitu, bagus untuk sebuah movie tokusatsu ini bagus gitu. Apalagi kalau ngeliat yang versi 2016 lebih bagus banget sih. Jadi menurut gue ya bagus, gue lebih mengharapkan saja untuk sebuah crossover tuh ya lebih kental di ceritanya saja gitu. Walaupun sebenarnya kalau nanti ada lagi movie tokusatsu yang bawa kayak embel-embel, oh ini kita itu bukan karakter asli loh, kita ini cuma karakter buatan gitu, sebuah karakter dari sebuah cerita. Kalau masih pakai premisi yang itu lagi, mungkin agak bosan juga ya, karena mungkin kita udah dapetin itu dari movie yang Heisei Generation Forever, dan ini pun udah pakai. Dan kalau selanjutnya nggak muter otak buat cari premis yang baru sih agak ketebak nantinya gitu. Jadi ya itu saja, mungkin gue udah rekam sampai 1 jam lebih, mungkin gak tahu diedit sampai berapa menit nantinya. Tapi segitu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Mungkin ada yang kelewat, gue juga kadang-kadang kalau udah selesai bikin video kadang-kadang aduh yang tadi ini belum diomongin gitu. Tapi ya udahlah, udah 1 jam juga gitu. Ya udahlah gitu. Jadi jangan lupa untuk like video ini, komen juga di kolom komentar di bawah kira-kira pendapat kalian sama enggak kayak gue, atau mungkin kalian malah kecewa sama movie kalian ini, atau mungkin ada yang menurut kalian yang gue bahas ada yang keliru. Mungkin silahkan revisi aja di kolom komentar di bawah, gue nanti baca dan mungkin gue balas kalau pembahasan. Mari kita diskusi di bawah, dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Kamen Rider dan juga Super Sentai ini crossovernya. Gue ngasih pendapat gini, silahkan share aja ke teman-teman kalian. Kalau menurut kalian pendapat gue sesuai dengan kalian, atau menurut kalian pendapat gue juga bagus, itu share aja. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ini channel udah lama banget tapi tidak berkembang-kembang karena gue jarang upload. Dan juga ya follow Instagram gue @mr_salim. Masih ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.